Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan dari Injil Markus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-9 hingga yang ke-15. Dengan judul khotbah pada pagi hari ini diberi judul Berpengharapan dalam Perjanjian Allah. Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 poin dalam khotbah pada pagi hari ini. Saya menekankan yang pertama mengenai peneguhan, dan yang kedua mengenai pencobaan, yang ketiga mengenai pelayanan. Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kisah di mana seorang anak muda sedang menjalin kasih bersama pacarnya. Mereka berdua menginginkan sebuah kisah yang lebih serius, menginginkan sebuah kisah menuju ke jenjang pernikahan. Disitulah mereka berdua membuat komitmen untuk saling bersama-sama selamanya. Susah maupun senang, mereka akan tetap bersama-sama walaupun ada pun masalah yang menghimpit dalam keluarganya. Mereka berkomitmen untuk selalu bersama-sama. Nah, ketika menjelang pernikahan, pasangan ini merasa bahagia ketika sudah melangsungkan sebuah pernikahan. Ketika mereka sudah memasuki bahtera rumah tangga yang baru ini, mereka diperhadapkan dengan persoalan yang menghimpit mereka. Banyak sekali permasalahan yang membuat mereka hampir menjadi pisah. Yang si wanita ini menginginkan untuk berpisah dengan si pria, dan si pria pun juga sudah tidak kuat untuk menghadapi sang istri ini tadi. Nah, ketika mereka berdua saling beradu argumen, mereka teringat akan komitmen yang mereka pernah buat sebelum mereka memasuki jenjang pernikahan, yaitu komitmen di mana mereka harus saling bersama-sama walaupun masalah sedang menghimpit mereka. Mereka harus saling bersama-sama jika mereka susah maupun senang. Nah, dari situlah mereka mengingat-ingat bahwa perjuangan mereka untuk menjaga komitmen ini sangat luar biasa. Dan akhirnya mereka pun teringat kembali, dan hati mereka terketuk untuk tidak berpisah. Dan pada akhirnya hubungan mereka terselamatkan oleh karena mereka mengingat-ingat kembali komitmen yang mereka buat. Ya, mari kita bersama-sama melihat di dalam Injil Markus pasalnya yang pertama ayat 9 sampai yang ke-15, di mana dalam perikop pertama ini Yesus dibaptis Yohanes memberikan satu kisah, dan poin yang pertama yaitu peneguhan di sini, di mana Yesus dibaptis oleh Yohanes si Pembaptis di Sungai Yordan. Nah, di sini kita bisa melihat poin yang diberikan oleh Markus 1 ayat 9 sampai 11 ini mengenai pembaptisan Yesus, di mana pembaptisan ini menjadi satu pertanda di mana kita manusia menjadi manusia yang lahir baru. Kita meninggalkan
hal-hal yang buruk di masa lalu kita dan kita memulai kembali bersama dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berkaitan dengan ilustrasi yang tadi, di mana sang anak muda ini mengajak untuk melihat bagaimana kecocokan hatinya dengan seorang pasangannya ini tadi. Itu sama pula dengan ketika kita melihat diri kita sendiri, bagaimana apakah kita cocok atau tidak bersama Tuhan. Kita diajak untuk memantapkan diri, meneguhkan hati agar kita bisa layak bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kemudian kita masuk kepada perikop yang kedua, yaitu dalam pencobaan di padang gurun, dimana di sini ada dituliskan, segera sesudah itu Roh memimpin dia Yesus ke padang gurun. Nah, di sini ceritanya Sang Yesus itu dituntun oleh Roh Kudus untuk ke padang gurun. Nah, dalam padang gurun ini Yesus dicobai oleh iblis selama 40 hari lamanya. Nah, di sini terbukti bahwa Yesus sebagai anak Allah sudah bisa memperlihatkan bagaimana dia bisa bertahan saat dicobai di padang gurun, saat dicobai oleh iblis di padang gurun. Nah, demikian pula dengan ilustrasi kita yang tadi mengenai anak muda yang sudah memasuki ke jenjang pernikahan dan memulai bahtera kehidupan rumah tangga yang baru, di mana mereka terhimpit, mereka mengalami sebuah permasalahan yang besar sehingga mereka menjadi angkuh, menjadi tidak peduli satu sama lain, sehingga mereka menginginkan sebuah perpisahan. Tetapi di sini dalam ayat 12 hingga 13 ini mengajak kita untuk bagaimana mengingat-ingat dan berpengharapan penuh kepada Tuhan, kepada janji-janji yang telah diberikan kepada Tuhan bagi kita. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan pun juga, Yesus pun juga begitu dalam masa pencobaannya di padang gurun. Dia berpengharapan penuh kepada Allah sehingga dia kuat dalam menjalani cobaan di padang gurun. Lalu kita masuk ke perikop yang terakhir, yaitu Yesus tampil di Galilea pada ayat 14 sampai yang ke-15 ini, di mana saat itu Yohanes ditangkap dan Yesus mengetahui hal itu. Saat Yohanes sedang berpelayanan, ditangkaplah Yohanes, tetapi Yesus tetap melakukan pelayanannya di tanah Galilea. Dia tidak takut akan ancaman resiko yang dihadapinya saat menjadi seorang pelayan. Nah, dengan kaitannya dengan ilustrasi yang tadi, kita melihat bagaimana seorang anak muda yang sudah mengalami masa-masa beratnya, dia mengingat-ingat akan janji-janji Allah kepada dirinya. Akhirnya mereka bisa kembali harmonis. Mereka mengingat-ingat komitmen-komitmen yang mereka bangun ketika pertama kali, yaitu bagaimana kita bisa bertahan walaupun kita dihimpit masalah yang berat. Nah, disitulah janji Tuhan tergenapi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita itu memang sangat berat. Kita tidak akan mungkin lepas dalam setiap
kehidupan kita sehari-hari terlepas dari masalah. Tidak akan mungkin. Kita akan tetap dimanapun kita berada dan kapanpun kita saat ini sedang melakukan sesuatu hal apa, pasti akan bertemu dengan yang namanya masalah. Tetapi kita diajak untuk selalu berpengharapan penuh kepada Tuhan, kepada janji-janjinya yang telah Dia janjikan kepada kita. Lalu bagaimana dengan diri kita saat ini ketika kita sudah mengetahui dari setiap poin-poin ini tadi, dari peneguhan, pencobaan, pelayanan. Ketika kita dalam poin peneguhan, kita diajak untuk benar-benar melihat diri kita, apakah diri kita sudah pantas untuk benar-benar mengikut Tuhan. Kemudian dalam pencobaan pun, ketika kita sudah benar-benar yakin dalam mengikut Tuhan, apakah kita akan tetap setia dalam janji-janjinya. Dan kemudian yang ketiga, di dalam pelayanan banyak sekali resiko yang dihadapi oleh kita dalam dunia ini, terlebih kita menjadi orang Kristen. Banyak sekali permasalahan yang hadir dalam kehidupan kita. Dan setelah kita mengetahui dari ketiga poin ini tadi mengenai peneguhan, pencobaan, dan pelayanan, di mana peneguhan ini menjadi titik di mana kita mengawali dari diri kita sendiri, apakah kita siap untuk mengikut Tuhan. Kemudian di dalam pencobaan, apakah kita bisa berpengharapan penuh akan janji-janjinya sehingga kita kuat dalam menghadapi pencobaan. Dan yang ketiga, dalam poin yang pelayanan, apakah kita siap menerima resiko-resiko yang ada di depan kita. Terlebih ketika kita menjadi seorang Kristen, kita hukumnya wajib untuk membagikan kabar baik ke semua orang. Apakah kita siap menerima resiko-resiko ke depan seperti yang Yesus alami, resiko penangkapan, penghinaan, bahkan penyalipan, itu akan ada di depan mata kita. Apakah kita siap untuk menerima resiko itu? Nah, marilah kita mempertanyakan pada diri kita masing-masing, apakah kita sudah bertobat dan meninggalkan hal yang buruk dalam kehidupan kita dan kembali mengikuti kehendak Tuhan. Dan ketika kita diperhadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang menghimpit kita, apakah kita akan tetap berpegang teguh kepada janji-janji yang telah diberikannya kepada kita? Dan apakah kita akan tetap setia melayani walau resiko di depan mata kita, walaupun resiko yang sangat besar mungkin yang ada di depan mata kita itu sampai harus untuk meninggalkan keyakinan kita kepadanya. Nah, mari kita bersama-sama untuk berproses menjadi orang yang tetap berpengharapan teguh kepada janji-janji Tuhan, sehingga Tuhan pada akhirnya menggenapi janji-janjinya di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.